Salam bola. Sobat Tribuners, masih bertemu lagi bersama saya Ade dan rekan saya Beli Komang. Masih dalam Ngorte Bola. Tentu Tetap saja setia ya. Ya, tetap setia kita untuk mengulas perbincangan spesial Mengawal Timnas Indonesia. Mengawal Timnas Indonesia, pertandingan spesialnya di SEA Games 2023 ya, Blimang ya. Nah, Timnas Indonesia U22 kan kita ketahui sudah menjalani 2 laga di SEA Games 2023 ya, Blimang. Yang pertama melawan Filipina dan yang kedua melawan Myanmar. Dan betul. Bersama Myanmar juga mengalami kemenangan besar, Blimang. Yang pertama 3-0 lawan Filipina ya. Ya, dan yang kedua malah 5-0. 5-0 berkembang Myanmar. Terus nih kepercayaan dirinya Timnas. Ada peningkatan progres ya. Gimana nih Blimang, apakah memang performanya Indonesia sedang tinggi-tingginya nih? Iya. Ya artinya ada progres ya dari laga pertama kemudian di laga kedua. Kalau di laga pertama kita melihat bagaimana skuad Timnas Indonesia ini ya mungkin masih agak kagok gitu ya, kan biasa memulai itu selalu berat ya. Laga pertama itu pasti selalu berat karena masih butuh adaptasi, masih butuh banyak proses. Syukurnya kita bisa menang 3-0 di laga pertama. Kemudian di laga kedua saya melihat Timnas Indonesia sudah tampil lebih enjoy ya. Sudah menemukan cara bermain yang benar gitu lah. Sudah lebih santai, sudah lebih tenang mainnya, sudah menemukan chemistry di antara rekan-rekan setimnya. Jadi ditambah lagi kepercayaan diri setelah menang di laga pertama melawan Filipina, sehingga mereka mungkin bebannya agak lebih berkurang ketika di laga kedua melawan Myanmar, sehingga bisa memunculkan kemampuan terbaiknya. Jadi tidak ada lagi terlalu tekanan ya, bebannya sudah mungkin agak hilang karena di laga pertama sudah dilewati dengan mulus dengan kemenangan 3-0 jadi sehingga di laga kedua melawan Myanmar kita bisa menang dengan skor yang luar biasa, di luar dugaan ini ada ya. Kemarin kita prediksikan berapa? 3-1. Sekarang meleset 2. Meleset 2. Justru 5-0 tanpa kebobolan. Iya, tanpa kebobolan. Tapi saya kira ini juga mungkin semacam kejutan ya, tanda kutip ya. Saya kira tidak banyak orang yang memprediksi Indonesia akan menang dengan skor yang cukup besar atas Myanmar ya, dengan 5-0. Melihat bagaimana penampilan mereka di sebelumnya, juga catatan-catatan pertemuan kita di laga-laga sebelumnya. Ini kan menjadi rekor kemenangan terbesar kita sekarang melawan Myanmar di SEA Games, karena sebelumnya cuma terbesar menang 4-1. Dan mereka juga pernah mengalahkan Indonesia 3-0 ya. Jadi ini sungguh ya agak di luar dugaan skor 5-0 ini ya. Bahkan saya punya grup WA itu ya yang isinya pemerhati sepak bola semua. Ada mungkin ratusan orang peserta dan ada di sana game ya, prediksi skor gitu, tebak skor gitu. Kebanyakan yang menebak skornya itu adalah 3-0, 3-1. Oh, nggak ada yang di atas 4, ada nggak? Nah, di atas 4 yang menang akhirnya cuma 2 orang deh. Dengan skor 5-0 itu. 5-0 ada? Ada, dari tapi cuma 2 orang. Oh, wow. Yang dipilih jadi pemenang itu dengan hadiah jersey itu 3 orang. Teliti sekali berarti. Yang harus jadi pemenang itu yang dipilih jadi pemenang 3 orang, tapi yang menang hanya 2 orang. Hanya menang 2 orang. Artinya di sini juga melihat bahwa banyak mungkin yang memprediksi memang Indonesia mungkin tidak mungkin menang dengan skor 5-0 ya. Awalnya prediksinya melawan Myanmar, tapi ternyata Indonesia bisa menang dengan skor yang cukup besar, 5-0 ya. Tentu ini ya sekali lagi ini menjadi progres yang sangat bagus bagi Timnas Indonesia. Ya kalau kita lihat dari pertandingan di laga kedua melawan Myanmar, bagaimana ya Indonesia memang tampil lebih baik ya dari Myanmar, dan Myanmar juga tampil rasanya jauh di bawah harapan ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Di melawan Indonesia ini di babak pertama mereka tidak bisa meladeni banyak permainan Indonesia ya. Sehingga tim Indonesia unggul jauh di babak pertama, mendominasi dan banyak peluang tercipta. Namun hanya 2 gol yang tercipta ya, dari Marcelino Ferdinand di menit ke-20, kemudian lewat gol penalti Ramadan Sananta ya di menit ke-30. Dan satu catatan mungkin bahwa gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand luar biasa. Ade juga melihat sendiri kan bagaimana tendangan volley spektakuler yang dilepaskan oleh Marcelino menjadi gol yang sangat indah ya bagi Timnas Indonesia, dan ini menjadi pembuka gol bagi Timnas Indonesia. Di laga pertama melawan Filipina, Marcelino juga mencetak gol pembuka.
Jadi dia selalu menjadi pembuka motivasi bagi para pemain timnas Indonesia. Jadi pembuka keran gol yang menjadi motivasi bagi rekan-rekannya ya untuk menambah kepercayaan diri. Jadi pembuka rekening gol ya dia. Dan akhirnya Ramadan Sananta juga akhirnya bisa mencetak 2 gol. Satunya penalti. Iya, artinya ini menjawab keraguan publik kemarin ya. Setelah di laga pertama gagal mencetak gol. Di laga kedua dia tampil sangat baik, jadi mencetak gol pertamanya lewat titik penalti di babak pertama ya. Penalti ini juga berkat aksi dari Marcelino juga yang dilanggar oleh pemain lawan. Kemudian Ramadan Sananta menjadi eksekutor penalti dan berhasil. Kali ini bukan Rizky Ridho lagi yang jadi eksekutornya deh. Setelah gagal melawan Filipina sebagai eksekutor penalti, kali ini diambil alih oleh Ramadan Sananta dan berhasil menjadi gol pertamanya. Dan di babak kedua Ramadan Sananta kembali menambah gol, gol keduanya sekaligus membawa Indonesia unggul 3-0 dan gol yang dicetak Ramadan juga luar biasa. Jadi aksi individunya dengan yang diakhiri dengan sebuah tendangan yang keras ya dari kaki kirinya, ini menunjukkan bahwa Ramadan Sananta memang layak menjadi striker andalan timnas Indonesia di SEA Games ini. Ada dengan usia yang relatif masih muda ya, 20 tahun. Dia tampil sangat baik. Kemudian di babak kedua ini meskipun Indonesia melakukan banyak pergantian pemain ya, Coach Indra Sapri melakukan sejumlah pergantian pemain, tapi masih tampil lebih dominan dari Myanmar, sehingga bisa mencetak 3 gol ya. Selain Ramadan Sananta, kemudian ada gol dari Fajar Fatur Rahman juga yang sangat baik juga. Sebuah tendangan keras juga dilepas oleh Fajar Fatur Rahman. Kemudian ditutup oleh gol pemain pengganti yaitu Titan Agung. Jadi melengkapi kemenangan Indonesia 5-0. Ya layak diapresiasi lah artinya kemenangan Indonesia 5-0 atas Myanmar ini, dan ya ini sedikit membuat calon lawannya di grup B agak mulai gelisah juga katanya ya. Mulai ketar-ketir juga. Mulai artinya, pengen menjauhi. Artinya penyakit timnas Indonesia selama ini yang lemah atau kurang di finishing touch, di laga ini tidak terlalu terlihat, jadi sudah mulai menunjukkan peningkatan ya. Artinya meskipun banyak peluang yang tidak dikonversi menjadi gol, tapi paling tidak 5 gol ini membuktikan bahwa kita punya lini depan yang cukup menjanjikan. Cukup tajam ya Blimang ya. Oke, itu tadi kan sudah di 2 laga di SEA Games 2023 yang dilakoni Timnas Indonesia. Dan kali ini Timnas Indonesia juga di match day ketiga akan melawan Timor Leste, Blimang. Iya, betul. Iya, di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau 16 waktu Indonesia Barat. Iya, Blimang. Dan kembali bermain sore ini deh. Iya, masih bermain sore. Di lanjutan penyisian grup A ya. Iya, laga betul. Ketiga. Iya, Blimang. Dan sama Timor Leste ini juga kemarin kan juga cukup mengejutkan, Blimang, karena Timor Leste ternyata setelah 2 kali terus kebobolan tanpa bisa mencetak gol, malah justru bisa mencetak gol 3-0 melawan Filipina, Blimang. Iya, ini juga satu kejutan besar ya di ajang SEA Games Ade. Jadi Timor Leste yang awalnya ya tanda kutip berstatus tim lemah ya, karena 2 kali menelan kekalahan. Dipandang sebelah mata lah ya. Bahkan menjadi juru kunci ya. Setelah kalah 0-4 dari tuan rumah Kamboja, kemudian kalah 1-0 dari Myanmar, di laga ketiga ternyata mereka bisa bangkit. Menunjukkan kemampuan terbaiknya, tampil all out ya sebagai ciri khasnya dan mengalahkan Filipina. Saya kira ini luar biasa ya bagi Timor Leste ya. Karena Filipina juga bukan tim ecek-ecek ya. Bukan tim ecek-ecek. Sebelumnya juga sempat menahan Kamboja 1-1 setelah kalah dari Indonesia 3-0 ya. Tapi bagi Timor Leste ini catatan luar biasa, bahkan dengan skor yang cukup telak 3-0 ya. Meskipun memang Filipina harus bermain dengan 10 orang ya sejak menit ke-27 karena salah satu pemainnya kena kartu merah. Tapi sebelum ada kartu merah ini Timor Leste sudah unggul duluan, mencetak gol duluan. Iya, sudah unggul 1-0 di menit itu yang bikin oleh gol Mosinho ya. Yang bikin lawannya Filipina jadi tidak percaya diri lagi. Makin ngedrop ya. Bablas 3 gitu. Nah, kita penonton fansnya Timnas Indonesia juga kaget. Wah, 3-0. Iya, artinya setelah kebobolan 1-0 mendapat gol kejutan dari Timor Leste, kemudian ditambah lagi kartu merah. Makin kacau mungkin Filipina ya, sehingga kebobolan lagi 2 gol ya dicetak oleh Ribeiro dan Mesquita ya, membawa Timor Leste unggul 3-0. Dan ini tentunya menjadi warning ya
lampu kuning bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Timor Leste di laga ketiga nanti ini. Tentu harus lebih waspada lagi bahwa Timor Leste ini kini bukan berstatus tim terlemah lagi di grup A. Bukan tim pemula dan hanya datang saja gitu ya. Meskipun meskipun kabarnya bahwa mereka menghadapi kendala secara finansial ya, mengalami krisis di negaranya sehingga pemain-pemain mereka tidak ditunjang dengan dana yang memadai cukup, ya, seperti timnas Indonesia. Tapi pemain-pemain mereka seolah-olah tidak memikirkan hal itu, tidak terpengaruh dengan kondisi di luar non teknis itu ya dia. Justru fight ya, mereka tetap tampil fight ya. Ini yang perlu kita contoh juga menjadi catatan bagi kita ya. Melawan Kamboja mereka sebenarnya tampil bagus, tapi ya waktu itu saya kira ada juga faktor wasit juga ya. Mungkin karena melawan tuan rumah sehingga Timor Leste harus mengakui kekalahan yang cukup telak 4-0. Kemudian di laga kedua mereka juga tampil fight, hanya kalah 1-0 dari Myanmar ya. Itu pun gol dari sepak pojok. Jadi dan melawan Filipina juga mereka tampil sangat fight ya, sehingga bisa menang 3-0. Jadi sekali lagi ini harus diwaspadai oleh Indonesia. Iya, berarti Timor Leste ini kalau dilihat-lihat dia dari kebobolan 4 kemudian kebobolan 1, malah kemudian di matchday ketiganya Timor Leste malah dia bisa mencetak 3 gol Blimang. Berarti itu kan progresnya dia lumayan cepet tuh gitu. Jangan-jangan dia malah sudah terbiasa kepanasan. Terlalu panas. Iya, terlalu panas. Sekarang lagi panas ya. Iya, nanti matchday ke-4 melawan Indonesia ini nanti bakal bagaimana nih, Bro? Iya, itu makanya saya bilang tadi. Bagi Timor Leste ini akan menjadi pertandingan keempatnya ya, pertandingan terakhirnya di penyisihan grup. Sementara bagi Indonesia ini akan menjadi pertandingan ketiganya. Matchday ketiga, tentu sekali lagi ya Indonesia harus waspada. Nggak boleh menganggap remeh Timor Leste. Artinya tetap harus respect ya, melihat bagaimana progres Timor Leste di 3 laga di penyisihan grup ini ya. Di 2 laga mereka kalah, tapi di laga ketiga bisa menang atas Filipina 3-0. Jadi ini bisa menjadi ya, sekali lagi bisa menjadi lampu kuning bagi timnas Indonesia. Iya, dan timnas Indonesia juga nggak boleh nanti misalnya nih, misalnya keburukan nih, misalnya kayak Timor Leste melawan Filipina. Misalnya kebobolan di awal timnas Indonesia, jangan sampai kita turun mood ya. Indonesia kan penyakitnya seperti itu, Blimang, seperti dulu-dulu. Iya, kalau udah di awal terpuruk, aduh kayak udah momoknya udah gede banget tuh. Betul itu ada, jangan sampai nanti di awal-awal karena kita menganggap remeh Timor Leste, malah kita kebobolan dan memberi kesempatan bagi Timor Leste untuk mendikte kita, jadi itu bisa jadi kesulitan bangkit bagi timnas Indonesia, sehingga ya memang harus tampil fight dari sejak menit awal seperti yang ditunjukkan ketika menghadapi Filipina maupun ketika menghadapi Myanmar. Jadi saya kira Coach Indra Syafri juga akan menekankan hal ini ya. Sekali lagi kita tidak boleh menganggap remeh Timor Leste. Timor Leste dengan hasil yang sangat luar biasa di laga terakhirnya melawan Filipina. Dan sekarang di klasemen juga nggak jadi paling bawah lagi. Bukan juru kunci lagi. Iya, betul. Jadi justru Timor Leste naik ke peringkat ketiga ya, Blimang, di klasemen sementara. Jadi setelah hasil pertandingan sebelumnya antara Indonesia melawan Myanmar, kemudian di saat bersamaan juga Timor Leste melawan Filipina. Ya di mana Indonesia menang 5-0 atas Myanmar, kemudian Timor Leste menang atas Filipina 3-0. Terjadi perubahan klasemen sementara di grup A yang sangat signifikan Ade. Jadi perubahan gejolak. Bergejolak langsung grup A ini. Jadi sekarang pimpinan klasemen dipegang oleh Indonesia. Dari 2 laga mengantongi 6 poin, menggeser posisi Kamboja. Sebelumnya Kamboja di posisi pertama, Kamboja sendiri sekarang turun ke posisi kedua. Dari 2 laga mengantongi 4 poin. Kemudian Timor Leste seperti yang Ade bilang tadi sudah masuk sekarang naik ke posisi ketiga. Jadi di posisi ketiga dari 3 laga mereka mengantongi 3 poin ya dari hasil kemenangan melawan Filipina. Kemudian Myanmar sekarang turun malah. Di posisi Myanmar sekarang di posisi keempat dari 2 laga mengantongi 3 poin ya, sama dengan Timor Leste, tapi Timor Leste unggul selisih gol ya. Kemudian Filipina sekarang yang ada di posisi juru kunci. Dari 3 laga hanya mengantongi 1 angka. Dan Filipina udah nggak mungkin lagi ke semifinal ya, Blimang. Kayaknya peluangnya sudah berat ya. Karena dia sudah melakoni 4 laga. 3 laga. 3 laga. Oh ya, 3 laga. Tapi baru 1 poin. Baru 1 poin. Berat bagi Filipina. Baru dapat imbang dia. Nah, Blimang berarti kan Indonesia sebenarnya di posisi 1 nih di klasemen sementara SEA Games Grup A.
Dan berarti kan Indonesia ini berarti selangkah lagi menuju semifinal SEA Games 2023. Ya, ya dengan 2 kemenangan secara beruntun yang diraih dengan poin 6. Langkah Indonesia ke semifinal memang sudah mulai mungkin sudah 70% ya. Sudah 1 kaki mungkin sudah ada di babak semifinal. Seperti yang kata Ade, selangkah lagi sudah bisa menempatkan 2 kakinya di babak semifinal Ade ya. Tentu dengan catatan bahwa di laga ketiga nanti melawan Timor Leste, Timnas Indonesia harus bisa menang lagi. Harus bisa dapat 3 poin ya Blimang ya. Dengan demikian mendapatkan 9 poin. Jadi dengan 9 angka ini sudah cukup untuk bisa memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Tapi belum pasti apakah akan jadi juara grup atau jadi runner up. Yang pasti tiket ke semifinal sudah dipegang oleh Indonesia apabila menang atas Timor Leste pada hari Minggu. Oke Blimang. Berarti Timor Leste juga masih ada harapan masih ada peluang. Karena dia baru saja mendapatkan 3 poin ya Blimang ya. Iya betul. Kalau misalnya dia menang melawan Indonesia malah dia dapat 6 poin. Iya, itu saya bilang. Jadi Timor Leste ini yang awalnya berstatus juru kunci tim terlemah. Dan sekarang setelah menang atas Filipina jadi kuda hitam ya Blimang ya. Sekarang dia justru memiliki harapan untuk lolos ke semifinal meskipun mungkin kecil ya peluangnya, tapi paling enggak masih ada harapan untuk bisa lolos ke semifinal apabila mereka bisa mengalahkan Indonesia. Di laga terakhir bagi dia, di laga keempatnya ya. Jadi kalau dia bisa mengalahkan Indonesia, Timor Leste akan mengantongi poin 6. Dan tinggal bersaing dengan Kamboja dan Myanmar untuk memperebutkan mungkin satu posisi di runner up. Bahkan juga akan bersaing dengan Indonesia juga karena apabila kalah dari Timor Leste maka poin Indonesia tetap 6. Timor Leste 6. Timor Leste juga 6. jadi bisa menjadi lebih ancaman lagi, betul. Jika Timor Leste bisa mengalahkan Indonesia, peluang mereka untuk ke semifinal juga masih ada harapan ya. Meskipun dia sudah mengakhiri 4 laga tapi dengan 6 poin dia masih bisa sambil menunggu hasil dari Myanmar dan Kamboja dan juga Indonesia di laga-laga berikutnya, di laga terakhirnya. Jadi saya kira juga ini makin juga kompleks ya Blimang ya. Ini juga harus menjadi catatan bagi Indonesia ya. Jadi memang Timor Leste ini harus diwaspadai benar-benar ini Timor Leste ya. Betul. Jangan sampai Indonesia kalah dan Timor Leste menang sehingga peluang mereka ke semifinal juga akan terbuka. Betul. Karena itu jadi sekali lagi Indonesia juga sekali lagi harus fight ya. Tentu Timor Leste ketika melihat situasi ini mereka akan tambah semangat ya. Meskipun mungkin masih kecil tapi pasti dia akan berjuang, akan berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa mengalahkan Indonesia untuk bisa mendapatkan 3 poin dan bisa mengunci 6 poin. 6 poin. Karena dia melawan Filipina aja tanpa kebobolan loh. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi juga bagi Timor Leste. Tapi memang kita nggak boleh sampai overthinking nih sama pertandingan Timor Leste yang melawan Filipina dan mendapatkan 3-0. Gimana nih head to headnya Indonesia versus Timor Leste sebelum-sebelumnya? Apakah memang selemah itu Indonesia melawan Timor Leste? Apakah memang masih ada kesempatan besar untuk kita melawan Timor Leste? Kalau dari rekor pertemuan dari head to head Indonesia jauh lebih unggul ya dari Timor Leste ya, lebih dominan ya, seperti yang kita bahas di edisi sebelum-sebelumnya bahwa di grup A ini Indonesia tim terkuat ya. Semua lawan-lawan di grup A-nya, pesaing-pesaing di grup A ini adalah tim-tim yang sudah sering dikalahkan oleh Indonesia ya. Langganan yang dikalahkan oleh Indonesia, artinya kelasnya masih berada di bawah Indonesia. Termasuk Timor Leste juga, yang merupakan negara pecahan dari Indonesia juga ya. Jadi kita masih saudara sama Timor Leste. Dan sejarah di rekor pertemuan di SEA Games tercatat sudah 5 kali bertemu. Dari 5 pertemuan tersebut Indonesia mencatat 4 kemenangan dan hanya sekali imbang. Masih mampu imbang ya Blimang? Iya, masih sekali imbang ya. Tapi belum pernah kalah Indonesia dari Timor Leste. Jadi secara rekor pertemuan juga sangat dominan. Dan di pertemuan terakhir terjadi di SEA Games 2001 di Vietnam, juga di penyisian grup, Indonesia unggul telak atas Timor Leste ya dengan skor 4-0. Saat itu tim Indonesia ditangani oleh Sintayong. 4 gol Indonesia dicetak oleh Ridwan, kemudian Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand. Lewat titik penalti ya. Marcelino menutup pesta gol tersebut dengan titik penalti.
Dan sekarang Rizky Ridho maupun Marcelino masih memperkuat timnas Indonesia di SEA Games. Ya dari rekor pertemuan saya kira masih Indonesia lah ya. unggul lah. Sama juga dengan halnya dengan Myanmar, dengan Filipina. Bisa jadi motivasi untuk yang SEA Games 2023 ini ya Blimang ya. Dari rekor pertemuan tentu pemain Indonesia akan lebih percaya diri ya menghadapi Timor Leste. Tentu ini juga menjadi modal yang sangat bagus, tapi sekali lagi tentu juga tidak boleh meremehkan Timor Leste ya. Oke Bima, ngelihat dari pertandingan Timor Leste melawan Filipina yang bisa mendapatkan skor 3-0 nih. Dan tapi kan head to headnya Indonesia melawan Timor Leste juga nggak buruk-buruk amat ya Blimang ya. Nah dominan malah Indonesia. Di atas angin Indonesia ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nih juga nih. Ini karena Timor Leste malah tiba-tiba mengubah grup surganya Indonesia menjadi grup panas-panas dingin. Di tengah-tengah jalan nih malah menuju semifinal, malah tiba-tiba Timor Leste ngasih poin dapat 3 poin duluan dia dan berada di tengah klasemen sementara grup A. Nah, Blimang, untuk menanggapi hal ini, kira-kira Indra Syafri, Coach Indra Syafri akan melakukan rotasi lagi nggak sih? Karena kan di pertandingan pertama dia melakukan rotasi di tengah, kemudian melawan Filipina. Ya, kemudian melawan Myanmar juga melakukan rotasi. Dan juga Indra Syafri itu juga dapat mengatakan bahwa dia belum dapat komposisi pemain yang sangat bagus gitu, belum nemu yang pas ideal, gitu. Ya, ideal untuk menghadapi pertandingan di semifinal nanti. Gimana nih Blimang, kira-kira prediksi susunan pemainnya nanti? Ya, menarik ada ya bahwa kita lihat Indra Syafri di 2 laga sebelumnya melawan Filipina dan Myanmar melakukan rotasi di starting 11 ya. Ini sebenarnya agak di luar kebiasaan Indra Syafri yang saya tahu ya. Biasanya dia menghadapi sebuah turnamen itu sudah punya susunan komposisi 11 pemain tetap. Jadi ada starting 11 tetapnya yang sudah disiapkan. Mungkin karena waktunya kemarin persiapan pendek, kemudian banyak pemain yang terlambat bergabung, bahkan tidak pernah ikut uji coba, sehingga akhirnya dia di laga penyisian grup ini dijadikan oleh Indra Syafri untuk mencari komposisi terbaiknya. Kesempatan meramu malah ya. Jadi masih meramu, masih mencari-cari dia siapa yang terbaik di masing-masing posisi. Di laga pertama ya sebenarnya itu menjadi, kalau menurut saya menjadi bayangan ya. Bayangan skuad utama daripada Indra Syafri dengan 11 pemain utama yang diturunkan di laga pertama melawan Filipina. Tetapi ternyata tidak berjalan maksimal ya, kita akui tidak berjalan maksimal, di mana beberapa pemain tidak tampil dengan kemampuan terbaiknya. Belum menemukan, meskipun menang 3-0 tapi belum terlihat bahwa itu sebagai sebuah tim yang sangat solid ya. Sehingga di laga kedua Indra Syafri melakukan rotasi, dan rotasi ini bukan karena waktu pertandingan yang pendek ya, karena Timnas Indonesia punya waktu jeda itu cukup panjang antara 4 sampai 5 hari ya. Jadi kalau alasan waktu pendek, rotasi itu mungkin masih masuk akal ya untuk memberi istirahat pemain ya. Tapi kelihatan memang Indra Syafri ingin mencoba pemain-pemainnya, ingin mencoba hampir semua pemainnya untuk tampil. Ya, dan ini ya seperti yang Ade singgung tadi, sebut tadi bahwa memang Indra Syafri memang sengaja melakukan rotasi atau perubahan pemain ini untuk mencari komposisi terbaiknya. Jadi siapa yang akan dijadikan sebagai skuad utama, khususnya menghadapi semifinal ya. Artinya Indra Syafri sudah menatap semifinal. Seperti itu. Jadi ya memang di laga kedua ini, kalau ketika melawan Myanmar ada beberapa perubahan ya. Kalau posisi kiper tidak ada perubahan, masih Nandawari. Kemudian di posisi bek kanan itu Bagas Kapa yang main. Sementara ketika melawan Filipina Ilham Riu Fahmi. Memang harus bersaing 2 orang ini di posisi bek kanan. Siapa kira-kira yang terbaik? Jadi diberi kesempatan sama-sama oleh Indra Syafri. Masing-masing 1 laga. Jadi kemudian di posisi bek tengah juga ada perubahan, di mana Muhammad Ferrari dijadikan starter, berduet dengan Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho tetap jadi pilihan utama karena dia sebagai kapten tim. Kemudian di posisi bek kiri Pratama Arhan masih juga tetap dipertahankan. Nah, di posisi gelandang bertahan yang menarik juga Alvendar Dewangga yang didorong lebih ke depan ya. Di posisi gelandang bertahan yang sebelumnya di laga pertama bermain sebagai bek tengah, di laga kedua melawan Myanmar dia bermain sebagai gelandang bertahan, menggantikan posisi Ananda Rehan. Ananda Rehan sendiri hanya bermain di bangku cadangan ya, sebagai pemain pengganti kemarin ya. Kemudian di gelandang serang ada Marcelino Ferdinand yang juga masih dipertahankan. Kemudian Taufani
Taufani Musliuddin yang menggantikan posisi Beckham Putra. Jadi dirotasi juga Beckham Putra, kan mungkin di bagian dari evaluasi di laga pertama Beckham Putra tidak tampil baik sehingga diberi kesempatan kepada Taufani. Nah, kemudian di depan Fajar Fatur Rahman akhirnya benar-benar menjadi starter ya, seperti yang kita prediksikan kemarin. Dan Fajar juga tampil baik lagi ya, mencetak gol lagi. Jadi dia sudah mencetak 2 gol di SEA Games ini. Kemudian di kiri masih tetap ada Witan Sulaiman dan sebagai striker tetap Ramadan Sananta. Nah, itu rotasi yang dilakukan oleh Indra Sapri di laga pertama dan laga kedua. Menarik sekarang di laga ketiga ini, apakah akan melakukan rotasi lagi ketika melihat Timor Leste progresnya terus meningkat. Dan ini akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia untuk memastikan langkah ke semifinal. Jadi kalau harus menang supaya ke semifinal, karena kalah Timor Leste akan membuka peluang untuk ke semifinal dan persaingan akan menjadi berat ya. Akan lebih berat lagi ya, betul. Nah, ini yang menarik, apakah Indra Sapri akan berani melakukan rotasi besar-besaran atau mungkin hanya melakukan rotasi 1-2 pemain yang saya kira kualitasnya tidak jauh berbeda ya. Artinya meskipun ada pergantian pemain tapi kualitas mereka masih tetap terjaga, misalnya seperti di bek kanan ya, antara Ihlam Rio Pammi dan Bagas Kapa saya kira tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Tapi saya kira juga bagaimanapun Indra Sapri juga kemungkinan akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang lain ya untuk unjuk kemampuan. Saya sendiri memprediksi yakin bahwa Indonesia akan bisa meraih kemenangan atas Timor Leste ya. Dan Coach Indra juga kayaknya akan yakin juga bisa meraih kemenangan, sehingga akan lebih berani juga akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain lain untuk bisa tampil. Mungkin juga perlu Indra Sapri akan memberi kesempatan kepada pemain yang belum pernah bermain sama sekali Ade. Ada yang belum pernah. Ada 3 pemain yang belum pernah tampil di 2 laga sebelumnya, yakni kiper Adi Prasetyo, kemudian Komang Teguh di posisi bek tengah, kemudian juga Haikal Al-Hafiz ya di posisi bek kiri. Nah, ini apakah akan diturunkan, diberi kesempatan langsung sebagai starter atau hanya sebagai pemain pengganti? Ya menarik ya. Kalau dilihat dari kemungkinan starting 11 yang akan diturunkan, bisa jadi Adi Prasetyo akan menjadi kiper utama ya melawan Timor Leste. Ya catatan juga Hernando Ari kita patut berikan juga, kemarin dia nyaris melakukan kesalahan fatal ya. Nyaris kebobolan oleh Myanmar, tapi beruntung finishing touch-nya Myanmar tidak maksimal sehingga peluang emas yang diperoleh akibat ada kesalahan Hernando Ari dalam menangkap bola yang tidak lengket. Beruntung itu bolanya masih keluar ya, tidak menjadi gol ya. Ini bisa menjadi catatan bagi Hernando Ari, sehingga mungkin akan diberi waktu istirahat dulu dan diberikan kesempatan kepada Adi Prasetyo untuk tampil ya. Kemudian di posisi bek kanan kemungkinan Ilham Rio juga akan kembali tampil. Jadi saya kira akan digilir ya. Jadi bergantian main. Nanti siapa yang terpilih sebagai starter atau skuad utama di semifinal nanti akan terlihat dari 4 laga di penyisihan grup ini. Jadi setelah Bagas kemarin menjadi starter dan Ilham disimpan, kemungkinan sekarang Ilham Rio akan kembali menjadi starter lagi ya. Artinya Bagas akan disimpan lagi. Kemudian di bek tengah saya kira Rizky Ridho masih tetap ya. Bagaimanapun dia sebagai pemain senior, sebagai kapten tim akan tetap menjadi palang pintu terakhir di timnas Indonesia. Yang menarik ini apakah Komang Teguh akan diberi kesempatan tampil sebagai starter untuk mendampingi Rizky Ridho. Ya Dewangga sudah pernah, Muhammad Ferrari sudah pernah. Sekarang Komang Teguh apakah juga akan diberi kesempatan di laga ketiga ini? Atau malah ditahan? Atau malah masih disimpan? Atau mungkin Dewangga lagi akan bermain sebagai bek tengah. Tentu ini Indra Sapri yang punya strategi, punya selera ya. Tapi ada kemungkinan juga Komang Teguh akan diberi kesempatan ya. Itu juga ini akan menarik bahwa nanti akan ada duet Rizky Ridho dan Komang Teguh di lini belakang. Kemudian di bek kiri rasanya Pratama Rahan masih akan dipertahankan. Haikal mungkin nanti akan masuk sebagai pemain pengganti ya. Kemudian di tengah juga Marcelino Ferdinand saya kira akan tetap menjadi starter. Ditahan ya. Karena ya seperti yang kita bahas tadi bahwa Indonesia harus menang di laga ini ya. Dan jadi, motivator. Masih butuh sosok Marcelino sebagai pembuka keran gol nanti ya. Betul. Motivator gol. Kemampuan dia masih sangat dibutuhkan di lini tengah meskipun usianya baru 18 tahun tapi Marcelino ini tajam sekali. Penampilannya sudah sangat-sangat dewasa. Jadi luar biasa ya. Dia selalu tampil elegan dan juga tajam sebagai gelandang.
Kemudian Ananda Raihan juga akan kemungkinan kembali akan ke posisi sebagai gelandang bertahan. Kemarin dia bermain sebagai pemain pengganti, tapi bermain sebagai gelandang serang. Jadi dia bisa bermain sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan. Dan ada kemungkinan Taufani juga akan tetap dipertahankan ada ya. Jadi kalau kita melihat dari pertandingan melawan Myanmar, Taufani kemungkinan akan tetap dipertahankan sebagai starter, dan itu artinya Beckham masih akan duduk di bangku cadangan. Jadi Taufani dan Beckham ini akan bersaing untuk mendapatkan satu slot sebagai gelandang serang Ade. Iya. Apalagi untuk semifinal ya Blimang ya. Ya itulah untuk siapa yang akan menjadi pilihan utama Indra Sapri di posisi gelandang serang. Marcelino sudah pasti. Nah sekarang satu lagi akan diperebutkan antara Taufani dan Beckham. Awalnya Beckham yang disodorkan, disiapkan oleh Indra Sapri. Bahkan diberi nomor punggung 10 ya. Tapi ternyata Beckham tidak tampil maksimal di laga pertama, kemudian di laga kedua melawan Myanmar juga Beckham tampil sebagai pemain pengganti, gagal mencetak gol meskipun banyak mendapat peluang. Tentu ini menjadi catatan juga, apakah Taufani akan sekarang akan naik statusnya sebagai pemain utama di gelandang serang, dan ketika melawan Timor Leste kemungkinan Taufani akan masih tetap sebagai starter. Nah di depan saya kira Fajar Fatur Rahman masih layak dipertahankan kayaknya ya. Dengan penampilan yang sangat baik di 2 laga sebelumnya dan juga mencetak 2 gol, saya kira cukup baik dia sebagai gelandang penyerang sayap. Dengan demikian Schroyer akan masih duduk di bangku cadangan. Nah yang menarik juga di posisi penyerang sayap satunya yang biasa diisi Witan Sulaiman, ini akan menjadi tanda tanya besar sekarang. Witan Sulaiman yang kita harapkan bisa tampil bagus, bisa menjadi menjadi sosok bintang di lini depan Indonesia, sejauh ini belum menunjukkan performa terbaiknya ya. Mungkin di melawan Filipina lumayan baik, tapi ketika melawan Myanmar menurun lagi performanya sehingga harus diganti di babak pertama ya. Digantikan oleh Irfan Jauhari. Nah ada kemungkinan ini akan Irfan Jauhari sekarang mendapat kesempatan sebagai starter di melawan Timor Leste. Melawan Timor Leste ya. Jadi setelah sebelumnya sebagai pemain pengganti, ada kemungkinan sekarang dia masuk sebagai starter menggantikan posisi Witan Sulaiman di posisi penyerang sayap. Penyerang sayap ya. Nah, kalau striker utama penyerang tengah saya kira Ramadan Sananta akan tetap dipertahankan. Bagaimanapun masih butuh dengan sosok Ramadan Sananta sebagai striker di lini depan. Seperti itu Ade. Indonesia. Blimang. Kan Blimang berarti formasi 4-3-3 itu akan tetap dipertahankan oleh Coach Indra Syafri ya. Meskipun melihat Timor Leste itu cukup tajam melawan Filipina kemarin. Iya, saya kira akan tetap pedomannya adalah formasi 4-3-3 ya dari Indra Syafri. Bagaimanapun karena kita membutuhkan kemenangan, kita mengejar kemenangan untuk memastikan lolos ke semifinal, dan secara kualitas tim, kualitas individu pemain kita masih unggul dari Timor Leste. Jadi pastinya Coach Indra Syafri akan bermain lebih menyerang, tetap dengan skema 4-3-3. Rasanya tidak mungkin dia akan bermain dengan 4-2-3-1 ya, yang cenderung agak lebih bertahan. Indra Syafri akan tetap bermain 4-3-3 untuk bisa meraih kemenangan, tentunya dengan harapan bisa mencetak gol lebih cepat, sehingga moodnya terjaga dan tentunya bisa menjadi kunci kemenangan bagi Indonesia melawan Timor Leste ya. Blimang berarti diprediksikan timnas Indonesia ini akan tetap bermain menyerang ya Blimang. Iya betul. Nah kira-kira prediksi skornya nih Blimang. Melihat Timor Leste yang sudah mulai menunjukkan taringnya, mulai bangkit ya. Dan timnas Indonesia yang memang masih terus bangkit, terus maju dia dengan prediksi skornya 3-0 kemarin, habis itu 5-0. Nah sekarang kira-kira berapa Blimang? Apakah Indonesia akan kebobolan oleh Timor Leste? Ya Ade, jadi antara Indonesia dan Timor Leste ini progresnya mengalami peningkatan ya. Timor Leste dari kalah 2 kali kemudian menang, kemudian Indonesia menang terus, tapi produktivitas golnya makin bagus makin menambah ya, dari 3-0 kemudian 5-0. Jadi sama-sama dalam peak performa ya. Jadi kalau kita lihat dari laga terakhir ya, tentu dari berbagai sisi Indonesia jelas lebih unggul dari Timor Leste ya. Dari sisi teknis, dari sisi kualitas individu, kualitas tim, Indonesia jauh lebih unggul dari Timor Leste. Kemudian dari rekor pertemuan juga ya seperti yang kita bahas tadi bahwa Indonesia juga unggul jauh ya, tidak pernah kalah dari Timor Leste. Itu ini menjadi modal kepercayaan diri yang tinggi bagi timnas Indonesia. Ya kalau saya lihat sih
peluang Indonesia untuk meraih kemenangan masih sangat terbuka. Meskipun ya kita harus tetap mewaspadai Timor Leste. Bagaimana kebangkitan mereka ketika melawan Filipina ya. Ini harus diwaspadai. Yang penting timnas Indonesia tetap tampil fight dari awal ya. Ya dari awal tampil menyerang, konsisten menyerang, tidak boleh mengendurkan permainan ya, tidak boleh, yang pasti tidak boleh menganggap remeh Timor Leste. Iya betul. Karena dia mereka itu Timor Leste selalu tampil fight ya. Nah, ini harus diwaspadai. Dan pemain-pemain Indonesia harus melakukan pressing yang lebih ketat. Jangan membiarkan pemain-pemain Timor Leste untuk bermain, untuk bisa masuk ya. Iya, untuk masuk ke daerah pertahanan. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi saya, Ade ya. Ketika melawan Myanmar di awal-awal babak kedua itu, lini pertahanan kita agak masih terlihat ada celah-celah. Ya, yang bisa ditembus oleh pemain-pemain Myanmar. Hampir Myanmar bisa mencetak gol ya, memanfaatkan celah di lini belakang. Nah ini tak boleh terjadi lagi ketika melawan Timor Leste. Apalagi Timor Leste lagi panas-panasnya memang ya. Terbukti mereka punya lini depan yang lumayan ya, bisa mencetak gol ke gawang Filipina 3 gol. Ini harus diwaspadai sekali lagi, pressing harus ditingkatkan, tidak memberi kesempatan kepada Timor Leste yang mengembangkan permainannya. Ya tentu berharap kita bahwa dengan tampil menyerang dari menit awal, memaksimalkan setiap peluang, bisa mencetak gol lebih cepat. Kalau kita bisa mencetak gol lebih cepat ke gawang Timor Leste, rasanya kans untuk bisa meraih kemenangan itu makin terbuka bagi timnas Indonesia. Dan kans untuk mencetak gol lebih besar juga sangat terbuka ya Blimang ya. Karena seperti biasa timnas Indonesia memang tergantung mood di awal. Iya betul. Oke Blimang, berapa nih skornya? Ya kalau saya melawan Timor Leste ini ya, meskipun Timor Leste menang terakhir di laga melawan Filipina 3-0, tapi saya masih yakin Indonesia bisa menang, bahkan dengan skor yang cukup telak bagi melawan Timor Leste ini. Paling tidak bisa menang dengan skor 3-0 tanpa kebobolan. Yang penting catatannya bahwa lini belakang harus tampil solid ya, tidak memberi kesempatan kepada pemain Timor Leste untuk menusuk ke pertahanan. Tentu juga pressingnya juga harus lebih ketat, karena kalau kita lihat di laga sebelumnya pressing pemain timnas Indonesia agak kendor, sehingga memberi kesempatan kepada lawan. Nah tentu juga sekali lagi ya, jangan anggap remeh Timor Leste, itu yang perlu ditekankan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Berarti untuk laga kali ini catatannya adalah jangan menganggap remeh Timor Leste ya beliau. Dan saya kira bisa untuk bisa meraih kemenangan 3-0 ya. Yang penting Ramadan Sananta bisa tetap kembali tajam ya. Fajar Fatur-Rahman juga tetap tajam, Marcelino juga tampil dengan performa terbaiknya. Berarti timnas Indonesia nggak boleh kalah panas dibanding Timor Leste ya Blimang. Yang kita sama-sama bangkit, tapi Indonesia lebih awal memulai kemenangan. Saya kira Indonesia juga sudah panas ya. Dari awal. Iya, sudah menang 3-0, 5-0, tentu bagaimana bisa mempertahankan performa mereka ini supaya bisa meraih kemenangan atas Timor Leste. Apabila kita menang, otomatis kita akan bisa lolos ke semifinal. Oke, terima kasih Blimang. Dan itu dia Blimang ya, berarti pertandingan melawan Timor Leste ini memang merupakan salah satu penentuan menuju semifinal Blimang ya. Dan kita juga tentu mengharapkan kemenangan. Dan Semeton Tribuners mungkin ada harapan-harapan lain dan prediksi lain, apalagi komentar lainnya komentar lain. Apalagi pemain-pemain yang mungkin ada yang dianggap lebih tajam, mungkin yang tadi dianggap masih disimpan, mungkin sekarang bisa dikeluarkan ya Blimang. Bisa dikomentar, bisa di-share-share ke grup, dan kita saling meramaikan ya per obrolan ini, pengorban bola timnas Indonesia di SEA Games 2023. Dan tentunya kita kawal terus ya timnas Indonesia. Kawal terus, jangan sampai kendor semangatnya. Semeton Tribun Bali juga terus memberikan dukungan positif kepada timnas Indonesia. Mudah-mudahan selalu bisa meraih hasil maksimal di SEA Games ini. Sampai mudah-mudahan bisa ke final dan meraih medali emas dan menyelesaikan puasa emas 32 tahun ya ampun. Itu jadi harapan kita semua ya. Meskipun ada yang pesimis, tapi kita harus dukung tetap, terus. Dukung dengan doa dan support semangat ya. Oke, demikian Semeton Tribuners, sampai jumpa di Ngorta Bola selanjutnya dalam rangka SEA Games 2023. Salam Gola. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.